Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program kita di hari ini bersama tamu kita yaitu Ahmad Winarno. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat, Banyu Biru, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Winarno atau Ustadz Winarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang tentang pulang penuh bahagia dalam program Bincang Lansia. Boleh dong diceritain ke kita, kan kemarin waktu siaran beberapa hari yang lalu Mas Win, Ustadz Winarno, Ustadz baca udah ada beberapa titik ya pondok pesantren yang ada di daerah. Mungkin bisa kita ceritakan update-nya terlebih dahulu, baru setelah itu kita masuk ke topik yaitu pulang penuh bahagia seperti apa. Silakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat wassalam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita, dan kita baginda Nabi Allah dengar Rasil dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, selama 4 tahun ini kita mengabdikan diri berkhidmat di dalam majal dakwah Birrul Walidain, dan juga sesungguhnya sudah 11 tahun yang lalu sebelum ini menjadi sebuah gerakan, kita ini sudah mengawalinya dengan program Posyandu Lansia. Jadi gerakan Birrul Walidain ini tidak semata-mata hadir hari ini, tapi sesungguhnya sudah dimulai oleh salah satu pengurus kita, ya ini yang sekarang jadi mudirnya pesantren Lansia ini, Ustadz Solihin. Itu dimulai 11 tahunnya. Seiring berjalannya waktu itu, sekian lama rentang waktu ini, kemudian kita menemukan sebuah kesimpulan bahwa setiap orang itu mesti mempersiapkan dengan baik akhir hayatnya. Sehingga jumlah lansia di Indonesia yang sering saya sampaikan hari ini existing adalah 36 juta, dan pralansia yang sebentar lagi seperti saya ini yang sekarang sudah 46 tahun ini jumlahnya sekitar 60, sehingga pralansia dan lansia ini hampir mendekati 40% ya, 40% penduduk Indonesia. Nah, ini tentu memerlukan persiapan yang khusus. Maka selama 4 tahun ini kita menyiapkan penguatan program yang ada di Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru ini melalui pesantren Raden Rahmat, dan insya Allah kita untuk Jabodetabek dengan mengambil lokasi di Sukabumi, Bogor, kemudian Bekasi, kemudian Kuningan, dan juga Lembang. Insya Allah kita akan membuat shop cost ya, pesantren-pesantren kilat untuk lansia, yang insya Allah ini akan menjadi cikal bakal kita sebelum nanti kita menduplikasi pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini di daerah Jabodetabek. Dalam 5 tempat itulah yang akan kita jadikan pesantren kilat dengan brand yang kita munculkan, yaitu Al-Humaira, seperti itu. Penuh bahagia. Tadi Mas Win juga, Ustadz Winarno juga menyampaikan bahwa ada kategori orang yang dia pralansia dan dia lansia. Ustadz Winarno, saya, kemudian ada Ondi, kemudian ada Anis Mualim di meja operator dan juga di meja switcher, juga rekan-rekan yang ada di Rasil ini, begitu pula pendengar radio Silaturahim. Kita berada di kategori pralansia nih, Ustadz Winarno, begitu ya, karena umur kita ya bisa dikatakan baru 40 begitu, 40 kan. Nah ini tentu harus ada persiapan untuk menuju ke arah lansia. Usia senja itu pasti datang dan kita tidak akan mungkin kembali lagi muda begitu ya.
Nah, apa yang seharusnya kita siapkan, Ustadz Winarno, orang-orang seperti kita untuk menuju ke usia senja itu, dan yang sudah berada di usia senja, apa yang harus dilakukan agar mereka bisa pulang dengan penuh kebahagiaan? Baik, saya mungkin meneruskan menjawab pertanyaan Mas Agus itu dengan data statistik ya. Iya. Data penduduk dunia itu pada umumnya juga terus tumbuh. Per 2022 ini mencapai 7,8 miliar, dan Indonesia itu merupakan negara terbesar nomor 5 setelah Cina, India, dan Amerika, serta Indonesia ini menduduki, urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Dan yang menarik tadi saya sampaikan, jumlah kita ini tidak sedikit, hampir 40%-nya, hampir 40%. Sehingga yang lebih mengerikan lagi, ternyata laju pertambahan penduduk itu melambat. Sehingga pertambahan penduduk kita ini dari tahun ke tahun ini menurun, artinya bonus demografi ini yang sekarang sedang digaung-gaungkan itu ternyata ada akhirnya. Itu nanti tahun 2035 itu pertambahan penduduk itu hampir stuck. Tapi sebaliknya justru pertambahan jumlah lansia itu naik. Ini disebabkan dua faktor utama sih. Keharapan hidup yang semakin tinggi, sehingga orang tua itu usianya semakin sepuh, semakin panjang umurnya. Namun generasi baru ini tidak kunjung tiba, karena mereka rata-rata sekarang ini membatasi kelahiran, menunda pernikahan, bahkan membatasi jumlah kelahiran seperti itu. Nah, ini tentu akan menjadi problem tersendiri, sehingga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini selama 4 tahun ini, setiap 10 lansia yang kita tangani ini, 80%-nya, artinya 8 orangnya adalah dalam posisi perlu penanganan khusus. Mereka memiliki berbagai macam persoalan, misalnya kesehatan fisik yang terus memburuk. Mereka meninggalkan persoalan psikis karena perpisahan dengan pasangan, baik yang pisah secara alami, artinya pasangannya wafat, maupun pisah yang kemudian menimbulkan hal yang lain, misalnya perceraian dan seterusnya. Dan juga ada sekarang ini persoalan ketiga yang berat, yaitu ketersediaan perumahan dan transportasi. Karena ternyata banyak yang lansia hidup terlantar. Dan kita menemukan beberapa orang itu, mereka tidak bisa kita advokasi, ternyata mereka itu tanpa identitas, tanpa keluarga, dan itu memerlukan perhatian khusus. Sehingga hal-hal ini yang menjadi perhatian kita. Bahkan mereka yang awalnya memiliki sumber penghasilan yang baik, sebab keempatnya adalah mereka sudah mulai sumber finansialnya itu berkurang. Sehingga kalau sumber dukungan finansialnya berkurang, maka berikutnya persoalannya adalah dukungan sosial pun berkurang. Bahkan ini mengakibatkan kefakiran itu ternyata menurunkan kita menjadi derajat kafir, sehingga spiritual lansia itu kebanyakan kemudian justru menurun di akhir senja. Nah, ini kita tidak ingin terjadi, Mas. Maka kita kemudian membuat sebuah terobosan bagaimana ayo bantu mereka temukan jalan pulang. Meski mereka telah senja, mereka berhak untuk bahagia ketika pulang menuju yang puasa. Ustadz Winarno melihat orang-orang yang seharusnya dia sudah tidak lagi produktif begitu ya, dalam artian sudah masuk masa-masa senja, mungkin sudah sangat senja, tapi masih berkutat dengan pekerjaannya sehari-hari, apapun itu profesinya begitu, Ustadz Winarno. Seharusnya kan di usia-usia seperti itu sudah lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena bagi orang-orang yang dia sudah lansia tinggal menunggu hari, menunggu bulan, hingga nanti saatnya akan dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Nah, menurut Ustadz Winarno, bagaimana dengan fenomena seperti ini, Ustadz?
Baik, itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama tadi, sumber finansial yang memang sudah tidak mendukung, bahkan dukungan sosial di sekitar kita ini berkurang. Karena selama ini lansia ini dianggap kaum yang termarginalkan, kaum yang tidak produktif. Orang tinggal nunggu wafatnya aja pakai diurusin gitu. Sebagian orang seperti itu. Bahkan sebagian orang itu lebih mengerikan lagi, di luar negeri itu ada orang-orang yang berumur panjang itu dia justru meminta segera diwafatkan dengan cara apa? Minta disuntik mati, ini lagi ngetren. Sehingga kita perlu penanganan khusus. Tapi ada sebab kedua dan ketiga, ada orang-orang ini yang terlalu nyaman dengan kedudukannya, apa yang disebut dengan penyakit wahem. Jadi mereka terlalu nyaman dengan status sosialnya, terlalu nyaman dengan masa keemasannya, sehingga seakan-akan mereka tidak memerlukan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mereka kadang-kadang memiliki penyakit apa yang disebut dengan wahan, itu terlalu mencintai dunia dan tidak ingat dengan Allah. Nah, orang-orang seperti ini kemudian di pesantren kita ini mencoba kita bantu menemukan jalan bahagia dengan cara menata senja meniti surga, insya Allah begitu. Sebagai orang awam mungkin kita nggak berpikir, wah beruntung ya orang-orang yang lansia, dia hidupnya berkecukupan, kemudian dia banyak berbuat sosial dan banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, begitu Ustadz. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita dalam program Bincang Lansia bersama Ustadz Winarno. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat yang berada di Desa Gedong, RT 3 RW 1, Kecamatan Banyu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada beberapa misi yang di Pondok Pesantren Raden Rahmat ini yang cukup menarik. Yang pertama adalah menyiapkan generasi mulia dan berbudi luhur, menghantarkan lansia husnul khotimah, menghindari kepikunan dan kejenuhan, mewujudkan bakti kepada orang tua, sarana pembinaan produktivitas dan kemandirian usia mulia, serta menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Nah, yang menarik adalah Ustadz Winarno di pondok pesantren ini menghindari kepikunan dan kejenuhan, ini yang ingin saya garis bawahi. Karena kita tahu bahwa orang yang sudah lansia itu pasti pikun dan pasti jenuh. Sehari-hari mereka kan biasanya produktif begitu kan, mungkin kerja ini atau ada punya kegiatan ini. Tapi ketika sudah lansia, sudah di usia senja, maka ya mereka hanya diam di rumah dan tentu saja ini jenuh. Nah, kalau di pondok pesantren ini kegiatan apa saja Ustadz Winarno yang diadakan sehingga membuat mereka sibuk kembali dan tidak jenuh begitu? Baik. Jadi santri kita ini kalau datang ke kita, pertama kali program yang dilakukan adalah program Tombo Hati. Bahasa kerennya healing lah. Healing. Dan Tombo Hati yang kita lakukan pertama adalah dengan cara marifatul lansia, istilahnya memahami bahwa kita ini sudah saatnya ya mempersiapkan diri. Walaupun secara psikis kita harus tetap terus bahagia, tetapi secara maknawi hati kita harus senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, program Tombo Hati ini setelah kita bimbing untuk memahami diri kita, karena Imam Ghazali itu mengajarkan kepada kita bagaimana proses kimiatus sa'adah, proses mencapai kebahagiaan itu kalau tidak diawali dengan memahami diri, tentu dia tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Karena apa? Bagaimana dirinya mau bahagia wong dia aja nggak paham dengan diri? Dia tidak akan bisa mendalami tentang apa yang disebut dengan bahagia. Alhamdulillah, salah satu yang diajarkan Imam Ghazali dalam kimiatus sa'adah itu adalah kalau sudah sepuh itu kita bisa memilih sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu, 2 kita tinggalkan dan 2 kita lakukan. 4 sifat itu adalah sifat hayawan dan syaitoni, itu tentu yang kita kesampingkan, dan sifat insani dan sifat malakut itu yang kita kedepankan. Sehingga kita lansia kita ini walaupun fisiknya
sudah tidak lagi muda usianya, tetapi secara insaniah dia terus interaksi sosialnya dipelihara, ibadahnya dipelihara, sehingga insya Allah secara kejiwaan dia memiliki sifat yang dimiliki oleh malaikat, yaitu senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hanya mengandalkan fisik kita, gak jauhnya hewan juga memiliki fisik yang sama dengan kita. Mereka punya indera yang sama, mereka punya struktur yang hampir sama. Tetapi kita ini dibekali akal dan hati kita yang akan menghantarkan ruh kita ini hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ciptaan Allah yang lain, kulun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Mereka setelah mati tidak memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kehidupannya. Tetapi kita sebagai manusia tidak berhenti di situ. Kita tidak selesai urusan kita dengan kematian. Bahkan Imam Qurtubi itu menyampaikan justru kematian itu adalah perbekalan yang harus lebih dipersiapkan ketimbang kehidupan pertama kita. Kehidupan pertama kita mungkin cukup dengan bekerja yang baik, rumah yang baik, sandang, papan, dan seterusnya. Tetapi akhir hayat itu mesti dipersiapkan karena kita akan menyongsong kehidupan yang abadi, yaitu mempertanggungjawabkan kehidupan kita di yaumil akhir kelak. Maka inilah yang kemudian menjadi fokusan kita, agar kita ini senantiasa bersiap untuk pulang, artinya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh, artinya memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita, kewajiban-kewajiban kita, sehingga kalau orang Jawa bilang wes cukuplah sangunya, sehingga bekal ke akhirat kita itu sudah penuh, sehingga apa, bahagia, kita bahagia, sehingga apa, setiap kita itu mesti mencukupkan bekal kita agar kita pulang penuh bahagia. Iya, betul. Semoga kita bisa pulang dengan bahagia. Tapi di dunia ini, Ustadz Winarno, ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tapi terjadi. Sedih, kemudian lelah, sakit, marah, kecewa, menangis, galau, depresi, kehilangan, musibah, tampak tua. Ini adalah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tapi terjadi. Bahkan dari kita sendiri terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah berada di usia senja. Tiba-tiba sudah 50 tahun ya. Tiba-tiba berpikir saya sudah 60 tahun ya. Begitu kan? Tidak sadar tiba-tiba kita sudah mati. Begitu. Nah, ketidaksadaran ini Ustadz Winarno, itu yang terkadang membuat kita terlena. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat. Muttafaqun alaih. Begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika Ustadz Winarno bercakap dengan para santri dan juga santriwati lansia yang ada di Pondok Pesantren Raden Rahmat, apakah hal ini juga pernah mereka ucapkan, dan bagaimana cara Ustadz dapat mengayomi hal itu? Saya alhamdulillah santri angkatan yang sekarang ini sangat luar biasa. Ini angkatan yang keberapa Ustadz? Mohon maaf. Angkatan yang hampir ke berapa, 20. Subhanallah, Masya Allah. Ini ada yang dosen, kemudian ada yang kepala dinas, luar biasa. Bahkan kemarin sang dosen itu saya tanya, kenapa Bun kok cepat-cepat ke sini? Ternyata dia ngeri melihat Pak dekannya itu ternyata hari ini menderita Alzheimer dan pikun. Bayangkan, seorang dekan itu yang setiap hari bergelut dengan keilmuan saja, berpotensi pikun. Apalagi kita yang kemudian sering tidak memperhatikan kondisi kita, tentu potensinya jauh lebih banyak. Sehingga kesadaran mereka itu kemudian menghantarkan bahwa mereka ternyata selama ini lelah
mencari sesuatu kebahagiaan semu. Mereka perlu tempat dan perlu instrumen untuk memproses diri kita agar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki yang mereka selama ini cari. Kalau hanya sekedar kedudukan, mereka tahu Fir'aun itu memiliki kedudukan yang tanpa batas. Kalau hanya sekedar harta benda, mereka tahu Korun itu juga memiliki kekayaan yang tanpa batas. Kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan biasa, kecerdasan biasa, Haman itu juga seorang yang cerdas. Tetapi sesungguhnya setelah mereka sudah cari kedudukan, pengetahuan, harta benda, ada sesuatu yang hilang. Karena mereka selama ini merasa semu. Mungkin saja mereka ini, kata Imam Qurtubi dalam menyetir beberapa hadisnya itu, sudah sampai pada fase-fase di mana mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab At-Tadhkirah itu disampaikan sebaik-baik manusia adalah ketika dia yang ingat dengan akhir hayatnya, dan ciri-ciri orang yang akan diwafatkan dalam posisi bahagia, posisi husnul khotimah adalah minimal 1 tahun sebelum wafatnya mereka itu bisa mempersiapkan diri. Kan di 1 tahun terakhir orang-orang yang sedang melalui proses menjelang wafat itu bisa kita lihat apakah 1 tahun di akhir sebelum hayatnya ini mereka mempersiapkan diri dengan baik atau tidak. Ternyata di detik-detik finish inilah yang kemudian sering kita mendengar ketika khutbah Jumat itu, illa wa antum muslimun. Jangan sampai ketika di detik-detik terakhir ini kita wafat dalam kondisi tidak beragama Islam. Seperti itu Mas. Sehingga setiap kita hari per hari, suasana kita, kebiasaan-kebiasaan kita adalah mempersiapkan oma, opa, ayah, bunda kita itu untuk senantiasa berbekal agar pulang penuh bahagia. Baik, memang terkadang dari kita, nah ini Ustadz yang membuat kita suka lalai ya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman di dalam Quran surat Wal Asri itu, yang demi masa wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. 50 tahun kita sudah hidup di dunia ini, 60 tahun kita sudah hidup di dunia ini. Adakah dari mereka-mereka yang sekarang mondok di pondok pesantren lansia pernah merenung umur saya selama ini saya gunakan buat apa gitu? Karena itulah yang disebut suka lalai, Ustadz, begitu. Nah, tadi Ustadz juga menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang dia akan pulang dengan bahagia, pulang dengan husnul khotimah 1 tahun. Nanti Allah akan tunjukkan. Ini kan hal-hal yang mungkin kalau di pondok pesantren itu akan lebih concern ya, akan lebih dapat memantapkan hal itu. Ustadz. Baik. Ya. Jadi program ini kita awali dengan cara apa? Menemukan lansia ini, kita ajak menemukan diri mereka, menyadari diri mereka bahwa mereka itu hari ini minimal walaupun sudah sepuh itu secara fisik, mohon maaf, tidak boleh kelemprot lah. Harus style gitu, harus happy, harus ini. Tetapi secara ruhani mereka harus mengalirkan potensi semua yang ada di dalam dirinya itu, termasuk fisiknya itu, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses kimiatus syahadah, proses mencari kebahagiaan itu justru sebaiknya bagi kita yang muda-muda itu kita persiapkan sejak sekarang. Karena pengalaman kita secara reflektif ya, itu mereka tidak serta-merta sekarang ini menjadi posisi lansia yang kami hadapi, yang kami sebutkan tadi, persoalan-persoalan tadi. Ada yang demensia, ada yang kemudian pikun muda, kemudian ada yang stroke dan seterusnya, bahkan ada yang kemudian mohon maaf itu depresi, itu malah justru di usia muda. Karena apa? Ini kejadian hari ini adalah rangkaian daripada
pengalaman hidup masa lalu yang tidak tertata dengan baik. Maka bagi sahabat Rasil dan juga pendengar yang sedang mendengarkan maupun melihat di Rasil TV, kita jangan menjadikan pembahasan lansia ini hanya untuk orang tua kita, termasuk dalam diri kita. Saya kadang-kadang berpikir, saya nanti tuanya mau kayak siapa ya? Karena kita melihat berbagai macam prototipe, kita sudah hampir 300 yang pernah mondok di sini ya, dengan berbagai macam model. Kita akhirnya sudah punya role model masa tua kita itu mau seperti siapa. Nah, dari sini kita pengen setelah ini kemudian sama-sama lah, baik kita yang menemani maupun lansia ini mendapatkan hidayah yang sama, yaitu menyadari dari dalam diri kita, bahkan dari sanubari yang sangat dalam, bahwa kita ini perlu segalanya dipersiapkan dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena hari ini yang kita jalani ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga sebelum akhir hayat itu kita mujahadah semuanya, bersungguh-sungguh mengoptimalkan diri kita untuk merubah diri kita. Minimal itu naik bahasa kita, kalau dulu kita maksiatnya 60%, mungkin kebaikannya baru 40%, atau kemaksiatan kita 70%, kebaikan kita baru 30%. Ini di pesantren lansia ini kalau bisa mulai dirubah lah. Sedikit-sedikit kebaikannya ditambah, kemaksiatannya kan dikurangi, karena sudah tidak lagi dekat dengan tempat kemaksiatan. Kita seberang berada sekarang ini di pesantren. Sehingga yang ada setiap hari kebaikan, dan terus kebaikan. Sehingga yang tadinya 30 kebaikannya, 70% keburukannya, itu lama-lama berbalik. Minimal kita di pesantren lansia ini, minimal, mohon maaf sekali, minimal 50-50 lah. Kita ini ada baiknya, ada buruknya. Tinggal kita minta ridhonya Allah, radhiyallahu anhu wa radu'an. Semoga dengan mujahadah kita di pesantren di lereng gunung yang cukup eksotis ini, Allah kemudian meridhoi kita, akhir hayat kita berpulang dengan penuh bahagia. Baik, ikhwan dan akhwat, sebelum melanjutkan kepada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kami juga ingin berterima kasih kepada Anda yang sudah menyimak siaran kami dalam Bincang Lansia. Ada Ibu Yulita, kemudian ada Ibu Tini, lalu ada Ibu Nugroho yang sedang dalam perjalanan, Ibu Fatma Dewi, dan Ibu Sujilah yang juga menyimak siaran kita di siang hari ini, Mas Win, Ustadz Winarno. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, adakah contoh orang-orang yang sudah masuk usia senja dan dia baru belajar ilmu agama, dan bagaimana prosesnya? Karena biasanya kan kalau ya sudah lansia atau sudah usia senja, itu ketika menghafal, ketika belajar seperti menulis di atas air, gampang terlupa. Begitu kan? Ini pertanyaan dari hamba Allah di Sukabumi. Silakan Ustadz Winarno. Saya yang termasuk tidak percaya dengan pepatah itu. Begitu ya? Ya, kenapa itu Ustadz? Syair-syair pun jaga saja yang yang menginginkan keindahan. Karena mungkin saja pujangga itu menulis dia tidak membersamai dengan tekun. Karena gini, ada Imam Ghazali itu mengajarkan, mungkin ilmu yang kita anggap hari ini kebanyakan orang pahami adalah ilmu yang ada di dalam kepala kita. Tapi sesungguhnya ada dua pintu hati kita, itu ada keilmuan dan juga impian-impian, ada harapan-harapan. Bisa jadi orang tua kita itu secara akademis itu masih sulit ya, bahkan tidak mungkin. Tetapi beliau ini jangan lupa punya pengalaman hidup. Jadi bisa jadi metode kita saja yang dengan orang tua itu kita pikir dengan jalan akademis saja bisa membersamai mereka. Pengalaman saya ini sekarang saya menggunakan dua metode Bloom dan metode suluk. Bagi yang akademisnya bagus, memang kita buatkan klasikal sebagaimana orang pahami. Metode Bloom itu berawal dari menaikkan knowledge-nya seseorang, kemudian mengubah dari knowledge itu menjadi skill itu menjadi attitude, karena terus dibiasakan. Tetapi
Metode suluk ini jauh lebih sederhana ternyata. Orang yang mungkin tidak pernah sekolah, tidak memiliki pengetahuan, bahkan dia secara akademis ya mungkin nggak bisa lah, baca tulis saja nggak bisa. Tapi metode suluk ini dengan cara mentadaburi atau bahasa kita merefleksi kehidupannya, ternyata bisa masuk. Kita berpikir, mengajak dialog dengan mereka tanpa harus knowledge, mengajak merefleksi kehidupannya, baru kemudian muncul pembiasaan-pembiasaan. Nah, saya sudah termasuk orang yang tidak percaya. Kalau pengen contoh adalah di era modern ini yang belajar hidup di usia sudah sepuh itu, kalau di kalangan pembisnis itu ada itu Kolonel Sanders misalnya, salah satu restoran siap saji, ayam siap saji itu dimulai orang ketika dia sudah lansia. Di kalangan tabiin itu ada Imam Al-Kisai misalnya. Kemudian ada Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad ini dia tersadar pentingnya keilmuan itu ketika sudah berumur 80 tahun. Ini salah satu mufti Hanabilah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliaulah penerus mazhab Hanabilah. Sehingga beliau belajar ketika umur 80 tahun sampai 120 tahun sampai faqih tentang musnad Imam Ahmad bin Hambal. Dan beliau menjadi mufti itu ketika sudah 120 tahun sampai di akhir hayatnya beliau hidup di 160 tahun. Maka ketika lansia datang ke sini, saya bilang, oma, opa, ayah, bunda ini masih muda, belum seperti Imam Al-Kisai. Nah, mereka paling datang ke sini di umur 60 gitu kan, masih muda sekali. Karena apa? Mereka berpotensi, beliau-beliau ini ayah bunda kita itu seperti Imam Hasan bin Ziyad, kemudian Imam Al-Kisai dan seterusnya. Baik, tapi kan literasi seperti ini tidak semua orang tahu bahwa ternyata pada masa tabi'in ada orang-orang yang sudah berada di usia sangat senja begitu, baru belajar mengenal Islam dan kemudian dapat memetik hikmah dari keilmuannya begitu, Ustadz Winarno. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin bertanya, berapakah usia sudah masuk kategori lansia? Dan apa saja syarat untuk masuk ke pesantren lansia? Apakah sama pesantren lansia dengan rumah jompo? Nah, ini pertanyaannya memang banyak yang masuk dan mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Winarno. Silakan, Ustadz. Yang pertama saya tegaskan, pesantren lansia sangat berbeda dengan panti jompo. Karena kalau di panti jompo mungkin hanya ada satu ranah, yaitu ranah olah rogo, ya, artinya pemeliharaan kesehatan. Tapi ada dua ranah lagi yang tidak tersaji di panti jompo, yaitu olah roso, mengembalikan kondisi sosial beliau, interaksi sosial beliau, hubungan sosial kemasyarakatan beliau, dan juga olah jiwa, yaitu kedekatan beliau dengan Yang Maha Kuasa. Ini sangat berbeda. Kemudian untuk kategori lansia, yaitu ada dua versi Indonesia sama versi WHO. Kalau versi Indonesia ini sekarang naik dari 60 ke 65. Kalau versi WHO 65 itu masih namanya lansia muda seperti itu. Beliau menggambarkan 70 ke atas. Karena apa? Kategori lansia ini berubah-ubah seiring dengan angka harapan hidup yang juga berubah-ubah. Dan di masing-masing negara kategori lansia ini juga berubah-ubah. Semakin tinggi angka harapan hidup di negara itu, maka kategori lansianya juga semakin tua. Kalau di kita itu pralansia itu 45, terus kemudian lansia muda itu 60, dan lansia madya itu 65 ke atas, dan lansia yang istilahnya lansia dalam kategori tua sekali itu 70 ke atas seperti itu. Ya, baik Ibu Tini, semoga terjawab. Jadi itu tadi jawaban dari Ustadz Winarno, semoga terjawab. Dan satu lagi, ikhwan akhwat, kami ingin mengingatkan bahwa kurikulum, saya bisa menyebutnya kurikulum Ustadz ya, di pondok pesantren lansia adalah yang pertama Tombo Ati, kemudian ada hidayah, mujahadah, dan insyaallah husnul khotimah.
gitu. Ikhwan dan akhwat, kami sampaikan lagi bahwa Pondok Pesantren Lansia ini beralamat di Desa Gedong, RT 3 RW 1, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan sudah ada titiknya yang di luar Semarang, yaitu di Lembang, Bandung. Betul Ustadz ya? Dan juga di Sukabumi. Nanti seperti apa nanti ikhwan dan akhwat yang ingin mengunjungi Pondok Pesantren Lansia, pusatnya ada di Banyubiru ya, ikhwan dan akhwat. Tapi jika Anda ingin datang ke Lembang, Bandung ataupun ke Sukabumi, Anda bisa menghubungi Ustadz Winarno di 0812 99 68 619, di 0812 99 68 619. Ketika Anda sebagai seorang anak memasukkan orang tuanya ke Pondok Pesantren Lansia ini adalah cara dari Anda berbakti kepada kedua orang tua. Ini sesuai dengan misi dari Pondok Pesantren Lansia, mewujudkan bakti kepada orang tua. Nah, Ustadz Winarno ini mungkin sebagai penutup, kenapa bisa dikatakan ketika kita sebagai anak kemudian memasukkan orang tua kita ke Ponpes Lansia, ini adalah bakti kita kepada orang tua. Ini penutup Mas Winarno sebagai kesimpulan dan juga ditutup dengan kesimpulan. Silakan. Baik. Ada hadis Rasulullah SAW, orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Barang siapa yang memuliakannya maka dia akan mendapatkannya, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya maka dia akan ketinggalan memasuki pintu surga paling tengah. Persoalannya sebagaimana kita ketika kecil, anak itu juga aset bagi orang tua. Maka barang siapa yang orang tuanya tidak punya waktu yang banyak, punya kemampuan yang banyak untuk merawat anak-anaknya sendiri, mendidik anaknya sendiri, maka dia memilihkan sekolah terbaik bagi anak-anaknya agar kelak menjadi generasi emas. Itu juga kita selaku anak, ketika mendapati tidak bisa birrul walidain, maka sudah sepatutnya bermitra dengan lembaga-lembaga yang memang mewakafkan dirinya di lembaga-lembaga itu ngurusi orang tua. Sehingga jangan beranggapan dengan Anda mengirim orang tua mendengar semuanya ke pesantren lansia kemudian justru tidak birrul walidain, bahkan sebaliknya sangat memuliakan. Karena kita ini kesibukan dengan diri kita masing-masing di pekerjaan, dengan anak, dengan tugas-tugas, kita sering lupa dengan orang. Bahkan orang tua itu walaupun kita lupa, dia tidak pernah henti-hentinya berdoa dengan kita. Jangan sampai kita ini selalu didoakan oleh orang tua setiap hari, tapi kita lupa memuliakan. Maka bagi siapa yang tidak berkesempatan untuk merawat orang tuanya sendiri, saya ajak mari gabung dengan gerakan birrul walidain. Kalau tidak ingin bersama dengan kita, seandainya di lokasi ayah bunda semuanya, pendengar semuanya, ada masjid yang belum makmur, ada kelompok-kelompok lansia yang belum makmur dengan sentuhan-sentuhan rohani, mari kita garap bareng sehingga kolam-kolam sosial di bidang lansia ini kita garap bersama untuk menghantarkan para lansia pulang penuh bahagia. Benar. Betul Ustaz ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah jumpa kita dalam bincang lansia di hari ini, di hari Kamis 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan 2022. Terima kasih Anda sudah bersama kami, dan seperti biasa nomor telepon Ustadz Winarno bisa Anda catat di 0812 99 68 619 0812 99 68 619. Jangan. Oh iya, Mas Agus. Iya. Mengucapkan terima kasih pendengar di Malaysia dan Singapura ini sudah mulai berinteraksi dengan kita yang mendengarkan melalui Sela. Alhamdulillah para orang tua kita yang merantau di negeri jiran itu berkeinginan untuk akhir hayat bersama kita di sini. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, mantap Ustaz, subhanallah. Baik Ustaz, terima kasih banyak.
Waktu azan zuhur untuk wilayah Jabodetabek ikhwan dan akhwat pukul 11:41. Akhirul kalam, kami mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.